Staf khusus Menteri Hukum RI, Bapak Nur Korompot, membocorkan sebuah daftar rahasia. John Hartman sudah nge-list nama-nama monster baru yang siap diproses naturalisasinya. Gak cuma satu, bukan cuma dua, tapi ada 9 nama diaspora baru yang masuk radar utama jelang Piala Asia 2027. Kabar ini bukan sekedar isapan jempol, karena Pak Erick Thohir kabarnya sudah langsung memberikan lampu hijau. Targetnya, sebelum FIFA ASEAN Cup bulan September-Oktober nanti, mereka sudah bisa pakai jersey Garuda di dada. Luke Vickery, si lincah dari negeri kanguru. Kita bahas nama pertama, Luke Vickery. Ini adalah favorit banyak orang. Di usianya yang baru 20 tahun, dia udah jadi bagian penting di tim utama MacArthur FC. Statistiknya nggak main-main. Musim ini dia tampil 30 kali di semua ajang dengan catatan 7 gol dan 3 assist. Bergabungnya Dek Fikri ini bakal bikin sisi sayap kanan kita makin menggigit. Dia ini tipikal pemain modern. Selain gacor di depan gawang, dia punya skill individu di atas rata-rata dan kemampuan kedua kaki yang sama baiknya. Pemain lincah kayak gini yang bakal bikin bek lawan kram otak buat jaganya. Denzel Bergkamp, striker house goal yang kita butuhkan. Selanjutnya ada Denzel Bergkamp. Wah, kalau yang ini sih PSSI emang gak boleh lengah sedikit pun. Sebagai striker, pemain berusia 24 tahun ini punya atribut lengkap yang selama ini kita cari-cari. Posturnya oke buat duel udara, mobilitasnya tinggi, dan positioningnya itu loh, pinter banget cari ruang. Dan yang paling penting, produktivitas. Dia adalah top skor Eerste Divisie, Liga 2 Belanda. Musim ini dengan koleksi 15 gol. Catatan gila ini yang bikin dia sekarang dipantau tim-tim Eredivisie sampai Liga Utama Belgia. Kalau Mas Dian ini udah jadi WNI, otomatis beban Ole Romani di lini depan bakal jauh lebih ringan. Kita punya 2 predator yang siap menerkam siapa saja. Tristan Guyer, si versatile di degan Ajax. Lanjut ke Tristan Guyer. Sempat hampir diproses tapi tertunda gara-gara cedera. Sekarang namanya masuk lagi. Walaupun kemarin dia sempat debut di tim U21 Belanda, tapi tenang aja. Itu cuma friendly match biasa. Jadi secara aturan FIFA, gak ada masalah buat pindah federasi. Tristan punya atribut mumpuni buat posisi wingback kanan. Bersama PIC Zwolle, dia udah main di 23 pertandingan Eredivisie dan nyetak 3 gol. Yang menarik, dia ini pemain versatile alias serba bisa. Bek kanan oke, bek kiri siap, winger hayu, gelandang bertahan atau bek tengah pun dia sikat. John Hartman pasti girang banget punya pemain modalan pisau lipat kayak gini. Janson Silt atau opsi darurat Dejiro Cherino. Berikutnya ada Janson Silt, bek tangguh milik Sunderland yang lagi dipinjamkan ke Wolfsburg. Soal Janson, sejujurnya statusnya masih 50-50. Kenapa? Karena jujur aja, dia ini tipikal pemain kaki kaca atau rentan cedera. Musim ini dia baru main 9 kali di Bundesliga karena cedera lutut parah sejak Januari. Nah, kalau semisal Janson ini berat prosesnya atau kondisinya nggak fit, John Hartman punya opsi cadangan yang nggak kalah ngeri, Dejiro Cherino. Pemain Almeria di Liga Spanyol ini sudah terang-terangan membuka peluang buat bela Indonesia. Meskipun posisi aslinya bek kanan, dia bisa main di mana saja sampai posisi nomor 10, alias gelandang serang pun oke. Musim ini, dia udah main 31 kali dengan 3 gol. Almeria sendiri punya peluang promosi ke La Liga. Kalau tim yang sahamnya juga dimiliki oleh relasi bisnis top dunia ini promosi, Dejiro bakal jadi aset emas buat Garuda. We'll find our way back.
Lauren Ulrich, sang kreator masa depan. Terakhir, dan yang paling Mimin harapin dari lama, Lauren Ulrich. Pemain yang sekarang jadi incaran Wolfsburg ini adalah tim gelandang kreatif yang benar-benar kita butuhin. Selama ini kita terlalu bergantung sama Tom Haye atau Ole Romani buat urusan aliran bola. Lauren punya visi bermain yang dewasa banget di usia 21 tahun. Main 33 kali di kasta kedua Jerman dengan 3 gol dan 3 assist. Dia bisa main sebagai nomor 10, winger, bahkan striker. Ini adalah tipe pemain yang bisa mengubah arah pertandingan cuma lewat satu umpan kunci. Kok baru 5 Min? Katanya 9. Saat ini PSSI baru mengonfirmasi kalau 5 pemain diaspora tambahan yang nantinya akan membantu timnas bersaing di Piala Asia 2027. Lebih lanjut, melihat manuver PSSI ini, ternyata tetangga kita nggak tinggal diam. Thailand lewat berbagai medianya menyebut ini sebagai tantangan besar. Mereka sadar dominasi mereka di ASEAN mulai digoyang. Sementara Qatar, mereka menyebut ini sebagai ancaman nyata bagi stabilitas mereka di level Asia. Kalau Jepang gimana? Halah, kalau Jepang mah beda kelas. Mau kita naturalisasi pemain satu bus pun, mereka mungkin tetap tenang. Karena sistem mereka udah mapan banget. Mereka ini tetap yang paling jago buat saat ini. Itu fix, no debat. Tapi tujuan kita bukan langsung ngalahin Jepang, melainkan memperkecil jarak biar nggak dibantai-bantai amat. Sementara di sisi lain, John Hartman sendiri sudah punya roadmap yang jelas. 6 bulan ke depan bakal jadi periode krusial. Langkah pertamanya bukan langsung manggil pemain luar negeri, tapi mengevaluasi pemain lokal dulu. Dia bakal mantau pemain-pemain yang tampil menonjol di BRI Super League. Baru setelah itu, pelatih berumur 50 tahun itu bakal memadukan mereka dengan diaspora. Hartman punya visi besar. Dia ingin timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia 2030. Makanya, jarak kualitas antara Indonesia dengan tim-tim raksasa Asia harus diperkecil sekarang juga. Dalam wawancaranya, Hartman bilang begini, "Kami akan menggelar pemusatan latihan untuk melihat para pemain domestik yang tampil baik musim ini. Lalu di bulan Juni, kami akan melihat pemain diaspora di Eropa. Fokusnya adalah meningkatkan kerangka taktik dan membangun koneksi luar dalam lapangan. Kita harus terbiasa menghadapi lawan kuat dan menutup jarak dengan Jepang atau Qatar." Tegas banget kan? Dia sadar kalau kita mau ke Piala Dunia, kita nggak boleh cuma jadi penonton. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan John Hartman, emang benar kalau kita mau naik level, ya kita harus merapatkan gap. Kita ini selama ini cuma dikenal sebagai tim yang berpotensi mengancam, belum benar-benar mengancam. Maka dari itu, kita doakan semoga John Hartman bisa bawa tim ini ke level lebih tinggi. Sekarang kita harus paham, proyek sedang disusun, pelatih sudah bergerak. Tapi ada satu hal yang jangan sampai kejadian. Ketika rumput di lapangan sudah siap tumbuh, malah yang sibuk nginjak justru orang-orang yang sepatunya nggak pernah nyentuh lapangan. Dan sekali lagi, tim ini lagi dibangun ulang pelan-pelan. Fondasinya sudah kelihatan. Jangan sampai baru setengah jadi, malah dirusak sama ego. Pemain titipan, pencitraan, atau orang yang tiba-tiba jadi analis taktik dadakan setiap kali ada turnamen besar. Lucunya kan selalu ada tuh. Pas tim kalah, mereka paling depan ngoceh nyalain ini itu. Tapi pasti menang. Mereka yang paling cepat numpang selfie di ruang ganti. Alah, klasik move banget ya kan? Tugas kita semua sekarang simple. Kalau bisa bantu, ya bantu. Kalau nggak bisa bantu, ya minimal minggir dulu. Kasih jalan. Atau paling nggak, doain lah biar timnas kita sangar. Toh nggak dosa juga kan doain negara sendiri? Let the football people do football things. Generasi pemain yang sekarang ini beda. Mereka punya kualitas, punya mental, dan punya mimpi yang jauh lebih besar dari sekedar viral di media sosial. Kalau ekosistemnya waras, Indonesia bisa bikin negara-negara Asia lainnya gelisah. Tiap kali lihat hasil drawing group. Jadi, semoga ini bukan cuma wacana yang lari kencang, tapi prestasi yang benar-benar datang. Sebab kita sebagai fans sudah terlalu sering dikasih janji manis, tapi ujung-ujungnya ya tersakiti lagi. Pada intinya, untuk bisa mencapai tujuan bersama, yakni bersaing di level Asia maupun dunia, baik pelatih, pemain, sampai staf,
tetap semangat dan terus bekerja keras. Karena kita di sini bakal kawal terus proses ini sampai Garuda benar-benar terbang tinggi di langit Asia dan dunia.